500 piksel saja ya, resolusinya 1000 kali 500 piksel, itu berarti ada sebanyak 1000 kali 1000 kali 500, berarti ada 500.000 piksel. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kamu punya citra yang ukurannya ya, yang ukurannya seperti ini. Ya. Ini lebarnya 1000 piksel, sementara tingginya 500. Ya, tingginya 500. Berarti jumlah piksel seluruhnya itu ya, jumlah pikselnya seluruhnya itu adalah sebanyak ya, sebanyak 500.000 ya. 500.000 ya, 500.000 piksel. Nah, kalau satu piksel itu dipresentasikan dalam bentuk citra berwarna yang true color, satu piksel itu adalah 24 bit misalnya, maka kamu kali saja ini 500K dikali dengan misalnya satu piksel itu ya, dikali dengan 24 bit. Berapa itu semuanya itu ya, 24 kali 5 itu. 24 kali 5 berarti 4 kali 5 20, 2 kali 5 10 berarti 120 ya. Kemudian dikali dengan ini ya, K ya, berarti ini adalah sebanyak ya, sebanyak 12 juta ya, 12 juta ya, 12 juta bit gitu ya, 12 juta bit semuanya untuk mempresentasikan citra yang ukurannya 1000 kali 500. 12 juta bit ini berapa byte itu ya, berapa kilobyte atau berapa megabyte gitu ya. Nah, itu baru 1000 kali 500. Bagaimana kalau misalnya resolusinya semakin tinggi? 1000 kali 1024 atau 2056 dikali misalnya 1024. Nah, tentu semakin besar resolusi citranya, semakin besar ukuran citranya, semakin besar kebutuhan memorinya. Oleh karena itu, pemampatan citra itu merupakan metode untuk mereduksi ya, redundansi. Redundansi ini adalah sifat implementasi citra ini yang tidak perlu disimpan. Jadi redundansi ini artinya hal-hal yang tidak perlu disimpan dalam citra itu. Ya. Jadi citra itu sebenarnya redundan. Ya. Piksel-piksel itu mengandung informasi yang redundan. Nah, oleh karena itu tujuan pemampatan citra itu adalah mereduksi redundansi pada representasi citra, ya, sehingga dapat mengurangi kebutuhan memorinya untuk ruang penyimpanannya atau untuk transmisinya. Gitu. Nah, namun citra itu dimanfaatkan tanpa harus mengurangi kualitas citranya secara visual. Jadi kalau citra itu ditampilkan, maka persepsi mata kita seharusnya juga ya tetap dapat mempersepsikan citra itu dengan baik. Artinya tidak ada informasi visual yang hilang ya karena pemampatan itu. Nah, menurut Gonzales ya, tujuan pemampatan citra itu adalah mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan sembari tetap mempertahankan kualitas citra secara visual. Gitu ya. Yang kedua, merepresentasikan citra dengan kualitas yang hampir sama dengan citra aslinya, namun dalam bentuk yang lebih kompak. Ya, itu adalah tujuan pemampatan citra. Coba perhatikan untuk dua gambar grayscale seperti ini. Apakah kalian dapat melihat perbedaan kualitas hasil pemampatannya? Enggak. Yang pertama sebelah kiri adalah original image yang tidak terkompresi, yang sebelah kanan adalah citra terkompresi. Coba siapa yang matanya jeli di sini? Hafid, kamu bisa melihat ada perbedaan kualitas nggak pada hasil pemampatan ini? Hafid? Ada Pak. Ada. Pada bagian mana, Hafid? Di tiangnya ada, kalau yang dikompresi itu ada kayak aliasingnya Pak. Ya, ada aliasingnya, bentuk patah-patah gitu ya, Hafid ya? Iya Pak. Ya. Kemudian apalagi yang kamu lihat perbedaan? Mungkin agak blurry sih Pak di di teksnya gitu, di tulisan. Tulisan nama kapalnya ini ya. Di sini nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kemudian apalagi awannya kan, awannya yang di sini agak mulus gitu, di sini agak muncul aliasing kotak-kotak seperti itu. Ya. Nah, jadi pemampatan citra itu ya, harga yang dibayarnya itu adalah adanya informasi yang hilang, ya, adanya kualitas visual yang hilang. Nah, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan itu, ya, sehingga tetap mempertahankan kualitas citra secara visual. Artinya, kalau misalnya secara visual citra hasil kompresinya ini tidak sama dengan aslinya, namun
tidak terlalu besar ya degradasi yang disebabkan akibat pemambatan itu. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas citra secara visual. Jadi mempertahankan ini artinya tidak harus sama dengan citra aslinya, tetapi persepsi mata kita masih dapat ya mempersepsikan gambar ini secara visual. Ya, kualitasnya tidak terlalu jauh begitu. Ya. Atau citra yang ini nih. Ya, ini citra yang original, Papers. Ya. Kemudian ini citra, ini dalam bentuk bitmap ya, papers.bmp. Ukurannya 256 x 256. Sedangkan yang ini adalah citra dalam bentuk terkompresi, yaitu dalam format JPEG. Namun kualitas kompresinya adalah 5. Nah, dari mana saya memperoleh ini? Karena kalau saya pakai MATLAB, ya saya bisa men-save as citra bitmap ini ke dalam citra JPEG dengan kualitas kompresi yang bisa saya atur gitu ya. Skalanya itu adalah dari 1 sampai 10 kalau nggak salah gitu ya. Nah, lupa saya skalanya berapa. Nah, ini kualitas kompresinya 5. Sementara ini kualitas kompresinya 1. Coba saya tanya kepada siapa? Coba saya tanya kepada Nando. Nando, kamu bisa lihat ini Nando? Nah, bisa. Citra yang kedua ini Nando dibandingkan citra yang ketiga ini ya, citra yang papers JPG dengan paper 2 JPG, apa perbedaannya keduanya ini? Yang quality 1 lebih blurry, Pak. Yang quality 1 lebih blur, namun yang quality namun ukurannya gimana? Ukurannya lebih kecil juga. Lebih kecil ya, lebih kecil dari yang kedua. Yang kedua 31 kilobyte. Yang ini 24 kilobyte ya. Nah, jadi di dalam kompresi itu ada dua hal yang bertolak belakang. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas citra sekompresinya yang bagus, maka itu harus dikorbankan itu adalah ukuran representasi citranya, ukuran memorinya itu. Artinya kalau kualitas citranya itu kualitasnya bagus, hasil kompresinya itu, maka ukuran memori representasi citranya itu besar. Gitu. Sebaliknya, kalau kita ingin ukuran memori representasi citra itu kecil, maka harga yang harus dibayar itu adalah kualitasnya itu harus dikorbankan. Gitu. Nah, yang kita inginnya bagaimana? Nah, kita ingin menyeimbangkan antara kualitas dengan ukuran, gitu. Ya, nah, mana yang menjadi prioritas kita? Apakah ukuran atau kualitas, gitu. Ya. Nah, ini bisa diatur kedua hal ini. Ya, jadi dua hal ini dua hal yang bertolak belakang ya, ada trade off-nya. Oke, ya. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kalau sebuah citra berwarna ukurannya 1200 x 1600, kemudian satu pikselnya itu dari atas red, green, dan blue, gitu ya. Nah, maka ini berarti kebutuhan ruang penyimpanan itu adalah 1200 kali 1600 kali 3 byte, gitu ya, karena satu pixel itu 3 byte ya. Komponen red itu 1 byte, green 1 byte, blue 1 byte, berarti 3 byte. Nah, berarti ukuran kebutuhan ruang penyimpanan itu adalah 5,76 megabyte. Itu ukuran citra segini. Besar sekali. Atau misalnya sebuah video ya, sebuah film digital yang resolusi gambarnya ukuran frame-nya itu 720 kali 480. Kemudian frame per second-nya itu adalah 30 frame per second, FPS-nya gitu ya. Dan ini panjangnya itu adalah 2 jam ya. Artinya 2 jam untuk playback-nya ini. Nah, berapa kebutuhan memorinya itu? Untuk film seukuran begini ya. Film yang ukurannya 2 jam ya. Kemudian ukuran frame-nya 720 kali 480 dan setiap detiknya itu 30 frame per second ya. Berarti kebutuhan ruang penyimpanannya itu adalah ada 30 frame per second ya. Satu frame ukurannya 760 kali 480 ya pixel per frame. Kemudian satu pixel itu 3 byte ya, 3 byte per pixel. Berarti untuk setiap secondnya atau setiap detiknya itu butuh sebanyak 31.104.000 byte. Nah, dan dalam waktu 2 jam, ya berarti tinggal dikali aja ya. 31 ini kali 60 kali 60 ya. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, berarti 60 kali 60 ya. Ini berarti 2,24 kali 10 pangkat 11 byte, 224 gigabyte untuk menyimpan video ini.
gitu ya, ukuran film ini seukuran selama 2 jam. Nah, jadi dapat terlihat di sini bahwa pemanfaatan citra itu sangat penting ya untuk menghemat memori maupun menghemat bandwidth saluran komunikasi. Nah, pemanfaatan citra itu aplikasinya hanya 2. Pertama, untuk penyimpanan di dalam media sekunder. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau citra disimpan dalam bentuk MAM4, bentuk terkompresi, maka membutuhkan memori dalam storage yang lebih sedikit. Ya. Misalnya kalau kita simpan dalam format JPEG atau JPG, ya, ini akan membutuhkan memori yang lebih sedikit dibandingkan dalam format BMP seperti ini. Ya, kalau misalnya untuk BMP seperti ini 193 KB, tapi dalam bentuk JPEG, nah ini ya, ini 31 KB cuma. Ya. Yang kedua, aplikasi pemetaan citra itu adalah untuk transmisi, ya, untuk transmisi. Jadi misalnya kalau citra itu dikirim melalui saluran komunikasi, misalnya dikirim lewat email, ya, dikirim lewat WhatsApp, dikirim lewat media sosial, atau dikirim melalui media transmisi lainnya. Nah, ini pengiriman data pada saluran komunikasi data ini. Kalau citra itu dikirim dalam bentuk original tanpa dimanfaatkan, ini akan membutuhkan waktu yang lama dan akan memakan bandwidth jaringan yang besar. Gitu, ya. Tapi kalau kita kirim dalam bentuk yang MAM4, ini akan membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat. Jadi kalau misalnya kita mengirim gambar via email, atau untuk aplikasi video conference via satelit, mengunduh gambar dari internet, nah tentu kita kalau mengunduh gambar dari internet, berarti gambar tersebut ditransmisikan ya dari server ke klien, dari komputer kita gitu. Kalau gambarnya dalam bentuk misalnya gambar videonya dalam format yang tidak terkompresi, misalnya kita ingin mendownload sebuah video. Videonya dalam format tidak terkompresi. Apa contoh video dalam format tidak terkompresi? Format apa yang tidak terkompresi itu? AVI. Ya, jadi kalau kalian misalnya pakai handycam gitu ya, nah itu format videonya itu adalah AVI. Ya, AVI.AVI. AVI itu besar sekali. Ya, .AVI itu yang tulisannya seperti ini. Ya. Nah, .AVI. .AVI. Nah, ini adalah format yang tidak terkompresi. Ya, kualitasnya bagus ya, tapi ukuran memorinya besar. Gitu. Nah, kalau kita mendownload video dalam format AVI, ya, mengunduhnya dari internet, nah, jelas ini apa ya, sangat mahal ongkosnya ya, membutuhkan memori, membutuhkan bandwidth memori yang besar ya, bandwidth transmisi yang besar. Jadi hanya 2 itu saja ya aplikasi pembuatan citra itu, nggak ada yang lain untuk penyimpanan dan untuk pengiriman gitu ya. Tadi saya menyebut redundansi. Ya, jadi citra digital itu sebenarnya itu banyak mengandung hal-hal yang tidak perlu disimpan atau diredundasikan. Atau artinya adalah redundansi itu saya definisikan sebagai konten citra yang sebenarnya tidak perlu diredundasikan. Gitulah. Nah, ada 3 macam, bukan 2 ya. Ada 3 macam redundansi yang terdapat pada citra digital. Pertama adalah coding redundansi. Ya, jadi coding redundansi ini adalah redundansi yang timbul pada citra karena hasil pengkodean yang seragam pada setiap pixelnya. Jadi setiap pixel itu dikodekan dengan panjang bit yang sama. Gitu. Akibatnya, ya, berarti kalau ada 1.000.000 pixel dikali dengan panjang bit yang fix seperti itu, nah, ini akan membutuhkan memori yang besar. Kedua adalah spatial temporal redundancy. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pada citra itu, piksel-piksel yang bertetangga itu memiliki nilai intensitas yang tidak jauh berbeda, ya kan? Jadi citra-citra yang koheren gitu ya, citra yang apa namanya itu, citra yang bukan hasil manipulasi gitu ya, citra yang normal seperti itu, maka antara suatu piksel lainnya itu nilai pikselnya itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya di sebuah gambar ya, gambar baju aja, gambar pakaian yang berwarna biru gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya di piksel sini nilai 141, maka di piksel tetangganya itu ya, itu nggak jauh beda, paling 142. Ya, itu ada 141 lagi gitu. Ya. Nah, berarti di sini ada redundansi terhadap spasial gitu ya. Artinya spasial itu artinya koordinat gitu. Atau temporal. Nah, misalnya pada video
Ya, pada video itu kan antara suatu frame dengan frame berikutnya itu sebenarnya perbedaannya sebenarnya sangat kecil gitu. Jadi kalau misalnya sebuah sebuah scan, sebuah adegan gitu ya, itu untuk satu gerakan saja itu akan terdiri atas sejumlah frame. Ya, misalnya orang melakukan misalnya mendorong sebuah meja gitu ya. Nah, untuk video misalnya selama 1 detik saja untuk yang adegan gambar selama 1 detik ya, itu akan terdiri misalnya ya akan terdiri atau misalnya ada 20 frame. 20 frame dalam 1 detik untuk menampilkan sebuah adegan gitu ya, adegan. Nah, antara satu frame dengan frame berikutnya itu sebenarnya perbedaannya atau difference-nya itu sangat kecil gitu, tidak berbeda. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mengkodekan setiap frame dengan frame tetangganya itu dengan cara yang berbeda begitu, ya. Karena ini akan mahal dari segi retensi memorinya. Nah, inilah teknik yang mendasari kompresi pada video, ya. Jadi pada video itu yang disimpan itu adalah different antara suatu frame dengan frame lain. Yang ketiga adalah psikovisual redundancy. Ini adalah redundancy yang disebabkan karena persepsi visual. Jadi kalau misalnya citra itu kalau misalnya dikodekan 1 piksel itu misalnya 8 bit, lalu kalau kita kodekan lagi dengan sepanjang 6 bit, itu sebenarnya visual kita tidak akan melihat ada perbedaan. Ya, jadi di sini tuh aspek psikologisnya kita melihat tidak ada perbedaan. Nah, nanti akan saya beri contoh ya. Nah, baru yang kita bahas yang pertama. Pertama adalah coding redundancy. Coding redundancy ini adalah redundansi yang timbul pada pengkodean citra ya karena pengkodean yang seragam ya atau yang fix. Jadi misalnya setiap piksel dikodekan dengan panjang bit yang tetap gitu ya. Disebut juga dengan fixed length encoding. Nah, misalnya gini ya. Misalnya saja ini secara umum ya, secara umum saja ini tidak harus pada citra. Kalau kita memiliki message atau informasi yang simbol-simbolnya adalah A, B, C sampai H ya. Tapi peluang kemunculannya di dalam pesan tersebut itu berbeda-beda ya. Probabilitas kemunculan A itu 0,19, B itu 0,25. Namun kita mengkodekannya dengan panjang kode yang sama yaitu 3 bit untuk setiap simbol ini ya. Setiap kode simbol panjang 3 bit. Berarti kalau saya memiliki misalnya sebanyak saya memiliki pesan yang ada sebanyak seperti ini ya, seperti A, B seperti ini, A, B, seperti itu, C, D, A ya. Maka karena satu simbol ini panjangnya 3 bit, jadi kalau semuanya ada 6 simbol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan dibutuhkan 3 kali 6, 18 bit untuk mengimplementasikannya ya. Nah, sebenarnya ini redundan ya. Kita dapat mengkodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit ya, yaitu karakter simbol yang sering muncul itu kita kodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit dibandingkan dengan simbol yang kemunculannya itu paling jarang peluangnya. Jadi kalau seperti ini misalnya karakter yang simbol yang sering muncul itu adalah karakter simbol A, B, C ya. Nah, ini sekitar 0,2 ke atas ya, 0,20. Nah, ini kita kodekan dengan jumlah bitnya hanya 2 bit. 2 bit saja. Sedangkan yang lain-lain D, E ini peluang kemunculannya ini kecil ya. H ini paling kecil peluang kemunculannya. Nah, ini dikodekan dengan jumlah bit yang lebih panjang, itu 6 ya. Jadi kalau kita ingin merata-ratakan berapa rata-rata panjang bit pengkodeannya, nah, maka di sini adalah 19/100 di sini ya. Berarti kalau misalnya ada 100 simbol, berarti ada 19 buah simbol A. Nah, ya, jadi misalnya kita memiliki ada 100 simbol nih. Ada 100 simbol semuanya. Di dalam pesan itu ada 100 simbol. Ya, ada 100 karakter. A itu kemunculannya 19%, berarti 19 kali 100 adalah sebanyak 19. Nah, berarti untuk mengkodekan A itu adalah 19 dikali dengan 2 ya. Ini 2-nya lupa nih ya. Kemudian untuk yang B 25 dikali dengan 2. Untuk yang C 21 kali 2 dan seterusnya. Maka kebutuhan rata-rata pengkodean setiap bit itu 2,7
Ya, artinya satu karat simbol ini dapat dikodekan dengan 2,7 bit. Ya, nah sedangkan tadi satu simbol 3 bit, berarti kita memperoleh rasio pemanfaatannya, nisbahnya artinya rasio pemanfaatannya adalah 3, dibagi 2,7, 1,11 atau 11 kalau dikali dengan 100%, ya, berarti rasionya itu adalah sebanyak 11%. Artinya ada 11% berhasil dimanfaatkan. Nah, itu namanya coding redundansi. Ya, pada representasi citra dengan menggunakan bitmap, gitu ya, kita perhatikan bahwa satu pixel itu dikodekan dengan jumlah bit yang sama, ya. Jadi kan satu pixel itu panjangnya 8 bit. Satu pixel panjang 8 bit. Contohnya pada citra grayscale, satu pixel 8 bit. Jadi apapun pixelnya, dia pun nilai pixel tersebut sering muncul atau tidak, itu tetap dikodekan sepanjang 8 bit, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita memiliki 1000 pixel, 1000 kali 8 bit, 8000 pixel, 8000 bit untuk mengkodekan 1000 pixel tersebut, ya, tanpa memperhatikan probabilitas kemunculan nilai-nilai pixel tersebut di dalam citra. Nah, itu namanya redundan namanya. Yang kedua adalah spasial redundansi. Ya, spasial redundansi ini adalah redundansi yang timbul, ya, karena antara satu pixel yang bisa tetangganya itu memiliki kemiripan, ya, memiliki kemiripan nilai pixel. Sebagai contoh misalnya ini citra Tiffany, ya. Citra Tiffany ini misalnya kita tinjau saja pada baris 128. Pada baris 128 ini adalah yang berwarna merah ini nih, ya. Nah, ini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai pixelnya, ya. Nilai pixelnya pada baris 128 itu. Ya, ya. Yang bernilai misalnya 1 itu sebanyak 100 pixel misalnya. Yang bernilai 51 demikian gitu ya. Nah, tapi ini tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk diskrit ya, tapi ini dalam bentuk analog seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kalau misalnya contoh lain citra dalam bentuk digital ya. Ini adalah citra roda. Kita tinjau pada baris 128 ini. Ya, pada baris 128 ini. Pada 128 ini, ya. Nah, ini adalah pixelnya ini, ya. Ini adalah pixel 1 itu ada muncul sebanyak berapa buah di sini ya. Pixel 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini nilai pixel pada baris 128. Nah, sekarang kita tinjau contoh citra roda ini ya pada baris 128 ini. Nah, misalkan ya, misalkan pada baris 128 ini, ya, kita nilai-nilai pixelnya ada sebagai berikut. Ya. Misalkan N1 menyatakan gray levelnya, N2 menyatakan frekuensi kemunculannya. Pada baris 128 ini, ya, pada baris 128 ini, pixel bernilai 77 itu hanya sebanyak 1 buah. Pixel bernilai 206, 30 buah. Pixel bernilai 121, 88 buah. Dan seterusnya, pixel bernilai 121, 88 buah. 206, 630. Berarti di sini kita lihat bahwa ya pixel-pixel yang bertetangga itu memiliki nilai yang hampir sama, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mengkodekan setiap segmen yang ini, yang 1 dan 2 ini dengan jumlah bit seperti ini. Jadi satu segmen ini kita representasikan sebanyak 16 bit, ya, 16 bit. Artinya untuk N1 ini kita kodekan dengan 8 bit, sedangkan N2 ini 8 bit gitu. Maka ya rasio pemanfaatannya adalah 256. Di sini di baris 128 ini ada sebanyak 256 pixel ya. Pada baris 128 ini sebanyak 256 pixel. Maka kalau kita kodekan ya setiap segmen itu dengan 16 bit seperti ini ya, artinya N1 itu 8 bit, N2 8 bit. Maka kalau misalnya dengan menggunakan pengkodean yang fix gitu ya, 256 pixel dikali dengan 8 berarti hanya sebanyak 256 pixel ya, 256 kali 8. Nah, sedangkan kalau yang ini kalau dikodekan seperti ini misalnya di sini ada sebanyak berapa buah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 buah ya, artinya ada 7 buah segmen. Nah, satu segmen 16 bit,
Jadi 7 kali 16. Ya, 7 kali 16 untuk mengkodekan ini. Nah, berarti 18,3 ini 18,3% ya rasio pemampatannya begitu. Nah, jadi dengan mengkodekan dengan cara segmen-segmen seperti ini, kita dapat menghasilkan bentuk yang lebih mampat, ya, yang lebih mampat. Nah, itu namanya spasial redundansi. Yang ketiga adalah psikofisual redundansi. Ya, jadi kalau sebenarnya persepsi visual dari suatu gambar itu yang berperan besar sini itu adalah otak ya. Jadi otak kita ini sebenarnya yang mempersepsikan gambar itu secara visual ya. Nah, kalau misalnya sebuah gambar ya memiliki kuantisasi gear level yang berbeda-beda, nah maka mata kita melihat sebenarnya bahwa gambar tersebut sebenarnya tidak ada informasi yang hilang ya. Jadi misalnya kalau citra Tiffany ini, kalau 1 piksel itu saya nyatakan 8 bit ya, kemudian saya kodekan dengan cara yang berbeda, misalnya 5 bit per piksel ya, artinya pada tahap kuantisasi ya. Kita ingat lagi bahwa di dalam pembentukan citra itu ada dua sampling ya. Pertama adalah sampling secara spasial, kedua sampling secara integer ya. Sampling secara integer itu artinya untuk mengkodekan ininya, nilai pikselnya. Nah, kalau 1 piksel itu 8 bit ya, ini secara visual ya, ini tidak jauh berbeda misalnya kalau 1 piksel itu 5 bit atau 6 bit ya. Kenapa? Nah, ini kembali kepada kelemahan visual manusia. Sistem visual manusia itu tidak dapat membedakan perubahan yang kecil pada perubahan yang sedikit pada gambar. Jadi meskipun dikodekan 1 piksel itu 8 bit, ya, yang satu lagi 5 bit, mata kita masih tetap dapat mempersepsikan itu. Ya, kedua gambar ini tidak jauh berbeda. Nah, sebenarnya berbeda kan? Nah, cuma karena kelemahan sistem visual manusia ini ya yang tidak peka terhadap perubahan kecil pada gambar, nah, maka sebenarnya mengkodekan gambar itu 8 bit ini redundan sebenarnya secara psikovisual gitu ya. Karena kalau kita kodekan dengan 5 bit sebenarnya sistem visual mata kita masih bisa membedakan ya. Jadi untuk persepsi visual manusia informasi tertentu kurang penting ya, seperti gear level ya, yang gear level yang tepat ya untuk mengkodekan sebuah piksel itu, nah itu tidak mempengaruhi kualitas visualnya gitu. Nah, jadi inilah ketiga macam redundansi yang digunakan nantinya untuk menghasilkan algoritma pemampatan. Jadi algoritma pemampatan citra itu ada yang didasarkan pada psikofisual redundansi ya. Nah, contohnya pada pada metode kompresi JPEG. Ada juga yang didasarkan pada coding redundansi. Misalnya pada algoritma Huffman, pemampatan Huffman. Nah, itu adalah pemampatan citra yang didasarkan pada coding redundansi. Ya, ada juga yang berdasarkan spasial redundansi. Ya, nah ini ada namanya kuantisasi coding namanya. Ya, kuantisasi encoding namanya, ya, nama metode pemampatannya. Mari kita bahas satu persatu metode pemampatan citra ini, ya. Tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu, ya, kalau kita belajar tentang pengkodean informasi, ya, karena pemampatan citra itu termasuk data encoding, ya, data encoding. Nah, kalau Anda ingin mendalami data encoding, Anda harus memahami konsep yang namanya information theory, teori informasi. Nah, teori informasi ini mendefinisikan jumlah informasi di dalam pesan sebagai jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan pesan. Ya, saya ulang kembali, teori informasi ini berkaitan dengan ya jumlah informasi, cara mendefinisikan jumlah informasi di dalam pesan. Ya. Cara mendefinisikan jumlah informasi dalam pesan itu dinyatakan sebagai jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan pesan. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau misalnya pesan atau message
yang akan kita kodekan itu misalnya jenis kelamin atau seks misalnya ya, maka cukup mengkodekan jenis kelamin itu hanya dengan 1 bit saja ya, karena jenis kelamin itu cuma ada 2 ya, yaitu M ya, male dan female ya. Kalau jenis kelamin yang transgender itu tidak termasuk ya, itu tidak termasuk jenis kelamin ya. Nah, jadi di sini hanya 1 bit saja untuk mengkodekan jenis kelamin. Kemudian untuk nama-nama hari, ya hari itu kan ada 7 ya, yaitu hari ke-1, hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Berarti untuk mengkodekan nama hari itu minimum 3 bit saja, karena kalau 3 bit berarti maksimal yang bisa dikodekan itu adalah 8 ya, 8 informasi gitu. Nah, tapi kalau nama hari cuma ada 7, berarti 3 bit saja. Begitu juga untuk mengkodekan digit 0 sampai 9. Nah, ya, ini cukup digunakan bit jumlah minimum bitnya itu 4 bit saja untuk mengkodekan 0 sampai 9. Kalau 3 bit, nah berarti hanya bisa sampai 8 ya. Kalau 4 bit bisa sampai 9. Nah, kalian tentu masih ingat materi aljabar boolean di dalam matematika diskrit gitu ya. Nah, misalnya bagaimana kita mengkodekan peraga digital. Sebuah peraga digital, bagaimana kode, bagaimana rangkaian digitalnya seperti apa, ya? Rangkaian logiknya seperti apa. Nah, di sini kalian tentu masih ingat ya. Nah, karena di sini 0 sampai 9, berarti kalau kita kodekan dalam bit, nah, dibutuhkan 4 bit untuk mengkodekan digit 0 sampai 9, gitu ya. Nah, digit-digit kalau misalnya kode-kode yang lain bagaimana? Ya. Karena kan kalau 4 bit itu berarti dari kemungkinan nilainya adalah dari 0 sampai 15 kan kalau 4 bit itu ya. Dari 000 sampai 111. Nah, ini kalau 000 berarti 0. Kalau 001 berarti 1. Berarti ini sampai ini 15. Nah, berarti untuk digit 10, 11 sampai 15 kan kita tidak punya digit ya. Digit itu hanya sampai 0 sampai 9. Berarti kalau di dalam aljabar boolean untuk representasi mulai dari 10 sampai 15 itu don't care gitu ya. Kondisi don't care. Nah, ini disebut dengan teori informasi. Di dalam teori informasi itu terdapat sebuah metrik yang sangat penting yang namanya entropi. Entropi itu menyatakan ukuran yang menyatakan jumlah informasi di dalam pesan. Nah, jadi entropi itu adalah ukuran menyatakan jumlah informasi di dalam pesan. Ya. Nah, entropi ini satunya adalah bit. Ya, entropi. Entropi ini berguna untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen dari pesan. Nah, seperti misalnya untuk menyatakan jenis kelamin, ya, itu rata-rata jumlah bitnya adalah 1 bit saja. Berarti entropinya 1. Untuk menyatakan nama hari 3 bit. Nah, berarti entropinya 3. Nah, secara umum untuk pesan sembarang, ya, entropi pesan itu dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Claude Shannon tahun 48. Ini adalah rumus yang sangat penting ya, yang kalian juga harus mengerti hal ini. Rumusnya menyatakan begini, nilai entropi sebuah pesan X ya itu adalah min sigma ya PI dikali 2 log PI, I dari 1 sampai N. Jadi kalau pesan tersebut panjangnya N, ya panjangnya adalah N, ya maka entropi pesan tersebut adalah min sigma PI dikali 2 log PI. Nah, PI itu apa? PI itu adalah peluang kemunculan simbol PI dalam pesan X gitu. Nah, peluangnya adalah PI. Nah, lalu dikali dengan log PI dalam basis logaritmanya 2 ya. Nah, kita jumlahkan ya, kemudian kita ini kan minnya. Nah, ini satuannya adalah bit ya. Nah, sebagai contoh sebagai berikut misalnya kita punya pesan seperti ini. X sama dengan AA, BB, CB, DB ya. Nah, di sini ya simbol-simbol penyusunnya itu adalah A, B, C, D. Berarti ada 4 kan simbol penyusunnya. Ya, jadi N yang dimasuk di sini itu adalah simbol-simbol penyusun pesan. Nah, kita hitung ya. Peluang probabilitas A di dalam pesan ini adalah 2/8 ya, 2/8. B adalah 4/8 ya, karena ada 4 buah ya. C 1/8, D 1/8 gitu ya.
maka entropi pesan X tersebut adalah min, ya. Nah, yang pertama adalah untuk simbol A ini, 2/8 kali 2 log 2/8. Kemudian untuk yang B, 4/8 kali 2 log 4/8. Yang C tambah 1/8 kali 2 log 1/8. Dan yang D, 1/8 kali 2 log 1/8. Nah, tentu kalian masih ingat untuk menghitung log, ya. 2/8 ini 1/4, ya. 4/8 setengah, ini kita sederhanakan dulu. Nah, log 1/4, nah, berarti ini adalah, ya, log, ya, log 2 log 1 dikurang log 4 berarti min 2 log 4, ya. Kemudian setengah kali min 2 log 2, ya, 8 kali min 2 log 8 dan seterusnya. Nah, min 2 log 4 berarti di sini adalah 2, ya. 2 log 4 itu adalah 2. 2 log 2 1, 2 log 8 3 dikali min 3, 2 log 8 3. Nah, jadi semuanya kalau kita hitung 1,75. Artinya entropinya 1,75 bit per simbol. Ya, entropi pesan tersebut. Ya. Entropi pesan X tersebut adalah 1,75 bit per simbol. Artinya rata-rata bit untuk mengkodekan setiap simbol pesan ini itu adalah 1,75 bit. Nah, jadi itu yang disebut dengan entropi, itu adalah berapa rata-rata bit, ya, berapa rata-rata bit untuk mengkodekan setiap simbol dalam X ini. Semakin kecil entropinya, ya, berarti semakin sedikit kan jumlah bit yang digunakan untuk mengkodekan simbol. Ya. Nah, tujuan dari sebuah metode pemampatan itu adalah untuk mendapatkan entropi yang seminimum mungkin. Gitu loh, tujuan pemampatan, untuk mendapatkan entropi yang seminimum mungkin. Nah, apa contoh metode pemampatan yang bertujuan untuk menurunkan entropi? Yaitu adalah arithmetic coding, satu lagi Huffman coding, ya, Huffman compression. Nah, kebetulan arithmetic coding ini kalian belum pernah dapat, ya. Kalau Huffman, kalian sudah tahu hal itu, ya. Nah, ini entropinya 1,75 bit per simbol, seperti itu. Nah, ini contoh lain, ya. Contoh lain, misalnya saya punya dua buah simbol A dan B yang terdapat di dalam pesan. Peluang A dan B sama, itu setengah, maka entropinya adalah 1, ya. Entropinya 1, artinya setiap simbol ini dikodekan panjangnya 1 bit, begitu, ya. Contoh lain, kalau A itu peluangnya 0,9, B itu 0,01, maka entropinya 0,0808. Artinya satu karat simbol itu dikodekan sepanjang 0,0808 bit, ya, untuk mengkodekan simbol. Baik, kita lanjutkan, ya. Secara umum, pemampatan citra itu, metode-metode pemampatan citra itu ada dua klasifikasi. Pertama, lossy compression. Nah, lossy, ya. Kedua, lossless compression. Nah, di sini bahasa Inggris less, ya. Lossless. Ini artinya less ini sedikit yang hilang, gitu maksudnya. Nah, ya. Tapi maksudnya bukan sedikit yang hilang itu begini, ya. Kalau yang lossy compression, ini metode lossy ini menghasilkan citra pemampatan yang hampir sama. Hampir sama. Kalau hampir sama berarti dia tidak sama kan, ya? Berarti hampir sama dengan citra semula, ya. Jadi metode pemampatan yang lossy ini ada informasi yang hilang akibat pemampatan. Namun, nah, ya, informasi yang hilang itu dapat ditolerir oleh persepsi visual manusia, ya. Jadi di sini memanfaatkan aspek psikovisual, ya. Nah, tujuan dari lossy compression ini adalah memperoleh rasio atau nisbah pemampatan yang tinggi, sembari mereduksi ukuran representasi citranya dalam bit, gitu, ya. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh nisbah pemampatan yang tinggi, namun tetap mempertahankan kualitas visualnya, ya. Nah, apa yang termasuk metode kompresi lossy ini? JPEG compression, fractal image compression, ya, dan lain-lain, ya. Yang kedua, lossless compression. Nah, kalau metode kompresi lossless ini menghasilkan citra pemampatan yang tepat sama dengan citra semula, ya, tepat sama dengan citra semula, gitu loh. Jadi pada saat kompresinya memang ada sedikit informasi yang hilang, ya, ada sedikit informasi hilang. Tetapi ketika citra itu dinirmampatkan, didekompresi, hasil
dekompresinya tepat sama dengan citra aslinya. Nah, itu disebut dengan lossless seperti itu. Ya. Jadi baik piksel per piksel pada citra asli maupun citra piksel per piksel pada citra hasil penirmapatan ini akan tepat sama gitu, ya. Jadi tidak ada informasi hilang akibat pemampatan ini. Namun konsekuensi dari lossless compression ini adalah rasio pemampatannya rendah. Namun kualitas hasil pemampatannya itu tetap tinggi, ya. Nah, lossless compression ini cocok digunakan untuk pemampatan citra-citra yang tidak boleh ada informasi yang hilang akibat pemampatan. Tidak boleh informasinya terdegradasi. Apa contohnya? Misalnya citra rekam medis, ya, citra-citra hasil rekam medis yang menggunakan sinar X misalnya. Karena citra medis itu tidak harus citra dari sinar X, ya. Berarti bisa juga citra hasil RMI atau apa nama itu? Masih ada yang tahu nggak ya? Kalau yang di scan itu namanya apa itu? Di scan itu dipindai begitu, ya. Ya, citra itu bukan citra sinar X, tapi nama apa namanya itu ya? Saya lupa namanya, citra medis itu. Nah, apa namanya itu ya? Misalnya kalau orang gitu ya, ingin diketahui apa yang terjadi dalam otaknya gitu ya. Nah, lalu dipasang peralatan, ya, dipasang peralatan di kabel-kabel gitu ya, yang ditancapkan di kepala gitu. Nah, dia akan merekam sinyal-sinyal gitu ya, sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyal itu dapat dikonversi menjadi sebuah gambar gitu. Citra apa namanya itu? Namanya? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nah, apa contoh metode konversi lossless ini? Contohnya metode Huffman. Nah, metode Huffman itu termasuk yang lossless compression, kemudian run line encoding, kemudian quantized coding. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, ya. Jadi yang kita bahas metode kompresi di dalam kuliah ini adalah JPEG compression, fractal image compression, metode Huffman, run line encoding, kemudian pengkodean kuantisasi. Nah, ini contoh ya. Ini adalah citra BMP, citra yang tidak terkompresi. Ini saya kompresi dengan metode lossless, ya. Nah, ini saya simpan dalam format PNG. Nah, PNG ini adalah metode kompresi yang lossless, ya, PNG itu. Ya, 256 kali 256. Ukurannya 127 ya. Jadi rasio kompresinya rendah ya. Namun kalau saya simpan dalam citra JPEG yang lossy compression ya. Ini 24 kilobyte dan kualitas JPEG-nya 1. Nah, ini ada aspek visual yang hilang di sini gitu. Ya. Jadi kalau lossless compression kelebihannya apa? Rasio kompresinya rendah. Namun kualitas citra hasil kompresinya itu tinggi gitu ya. Berbanding terbalik dengan lossy compression yang rasio kompresinya itu besar tetapi secara visual itu rendah gitu. Ya, jadi ada informasi yang hilang. Nah, tergantung pilihan kita kan, kita mau milih metode kompresi yang mana ya. Tergantung objektif kita ini apa sebenarnya, apakah kita mempertahankan visual atau mempertahankan mempertinggi rasio kompresinya. Mari kita bahas metode pemampatan yang pertama, yaitu metode pemampatan Huffman. Metode pemampatan Huffman ini juga kalian sudah paham ya pada kuliah matematika diskrit. Metode pemampatan Huffman ini termasuk ke dalam konversi lossless, ya, metode konversi lossless. Dan kita tahu dalam kuliah strategi algoritma, metode algoritma Huffman ini termasuk ke dalam kelompok algoritma greedy, ya. Nah, prinsip kerja algoritma Huffman di dalam pemampatan citra itu adalah piksel dengan nilai keabuan yang sering muncul itu dikodekan dengan panjang bit yang lebih sedikit. Sebaliknya, piksel dengan nilai keabuan yang jarang muncul dikodekan dengan bit, nah, ini ada B yang hilang ya, dikodekan dengan bit yang lebih panjang. Ya, bagaimana langkah-langkah algoritmanya? Nah, langkah sebagai berikut ya. Jadi pada citra tersebut
kita nyatakan nilai keabuannya itu, setiap nilai keabuan itu sebagai sebuah simpul, ya, sebagai sebuah simpul. Jadi kita baca pisau-pisaunya, kemudian kita hitung, kemudian kita tentukan apa saja nilai-nilai keabuan yang muncul dalam citra tersebut. Karena belum tentu kan semua nilai keabuan itu muncul. Jadi kalau kita punya nilai grayscale dari 0 sampai 255, nah belum tentu semua nilai dari 0 sampai 255 ini ada dalam citra tersebut. Nah, untuk setiap nilai keabuan dalam citra itu kita nyatakan sebagai sebuah node, sebagai simpul. Setiap simpul kita assign dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut di dalam citra. Kemudian kita urutkan simpul-simpul tadi berdasarkan frekuensi kemunculannya secara menaik, yaitu dari kecil ke besar. Nah, lalu pada setiap langkah kita pilih dua buah simpul yang memiliki frekuensi kemunculan paling kecil. Ya, kemudian kita satukan menjadi sebuah pohon dengan anak-anaknya adalah dua simpul tersebut, sedangkan orang tuanya itu adalah gabungan dari kedua simpul tersebut, dan nilai frekuensi kemunculannya adalah gabungan dari penjumlahan frekuensi kemunculan setiap simpul. Nah, kita ulangi lagi langkah 3 maksudnya. Kita ulangi langkah 3 ini sampai tersisa hanya satu buah pohon biner. Nah, kemudian kita beri label setiap sisi pada pohon biner. Sisi kiri labeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan 1. Kemudian kita telusuri pohon biner dari akar ke daun. Nah, barisan label-label sisi dari akar ke daun menyatakan kode Huffman untuk nilai karbon yang bersesuaian. Sebagai contoh, ya, misalkan kita memiliki citra yang berukuran 64x64, ya, 64x64, dan terdapat 8 derajat keabuan dalam citra tersebut. Ya. Nilai keabuan itu adalah dari 0 sampai 7. Jadi kita asumsikan saja citra tersebut mengandung 8 nilai gray level, ya, nilai gray level, 8 derajat keabuan, ya, yaitu 0 sampai 7. Nah, piksel yang bernilai keabuannya 0 itu ada sebanyak 760. Piksel yang nilai keabuannya 4 sebanyak 329. Piksel nilai keabuannya 7 sebanyak 81. Maka probabilitasnya itu adalah NK dibagi dengan N, ya. Jadi 64 ini berarti 64 kali 64 4096. 790 kita bagi dengan 4096, ya. Jadi ini datangnya dari mana ini? Datangnya adalah 790 kita bagi dengan 4096. Nah, itu adalah 0,19. Nah, dengan cara yang sama kita hitung untuk nilai keabuan 1 sampai 7. Nah, kemudian kita nyatakan setiap nilai gray level ini sebagai setiap simpul, ya, sebagai node-node gitu, ya. Node-node-nya di sini saya nyatakan sebagai kotak-kotak begini. Nah, jadi setiap node di sini berisi setiap nilai keabuan. Ya, dan kita urutkan dari kecil ke besar. Ya, jadi ini kita ascending, ya. Kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, jadi di sini 7, ya. Ini nilai ini adalah probabilitas 0,02. 6 0,03. 5 ini sudah terurut, ya, dari kecil ke besar. Nah, kemudian pada setiap langkah kita gabungkan dua buah simpul yang memiliki peluang terkecil. Nah, di sini karena ini sudah terurut dari kecil ke besar, maka kita gabungkan simpul 7 dan 6 ini, ya. 7 dan 6 ini kita gabungkan menjadi simbol baru, yaitu simbol 76. Simbol 76 dengan peluangnya adalah penjumlahan dari 0,02 ditambah 0,03. Berarti 0,05 gitu. Nah, kita tempatkan di dalam urutan dari kecil ke besar, ya. Nah, ini 0,05, ya. Jadi masih tetap ini terletak di sebelum 5, ya. Jadi ini tetap kita urutkan ini secara menaik, ya. Ini termasuk simbol baru. Kemudian pada langkah kedua kita pilih dua simbol berikutnya yang memiliki peluang paling kecil, yaitu ini 76 dengan 5, ya. 0,05 tambah 0,6 itu dalam 0,11, ya. Jadi yang tadi ini kan 76 0,05, kemudian kita gabungkan dengan simbol 5, ya, dengan simbol bukan dengan simbol, dengan nilai karbon 5 ini. Nah, jumlahnya adalah 0,05 ditambah 0,6, 0,11. Lalu kita tempatkan simbol baru ini, yaitu 765 ini, ya, sehingga dia tetap terurut menaik. Berarti di sini
nilai keabuan 4 itu tetap di sini berada di nomor 1, kemudian 7605 0,11, 3 0,16 dan seterusnya. Kemudian pada langkah berikutnya kita pilih yang peluang terkecil berikutnya, yaitu ini kan, kita gabungkan di sini. Ya, kita gabungkan. Nah, berarti di sini 4 kita gabungkan dengan 765. Hasilnya adalah 4765. Nah, jumlah frekuensinya adalah probabilitasnya adalah 0,08 tambah 0,11 0,19 ya. Nah, 0,19 masih 0,19 ini ya. Ya harusnya harusnya ini ya. Ini ada sedikit kesalahan nih. Harusnya letaknya itu ini. Ini bukan di sini letaknya nih. Ya, ini harusnya 3, ini 0,16. Nanti saya perbaiki lah ini ya. 0,16 gitu ya. 0,16. Kemudian 0,19, kemudian ini 0, 0, 0,19, 2, 0,21, 0,25. Kemudian kita gabungkan. Nah, ini ya. Kita gabungkan yang ini 3 dengan 4765 ya. 3 dengan 4765, 3 dengan 465, 0,16 ditambah 0,19, 0,35. Ya, 0,35 ini kita taruh, nah, ya kita urutkan dari kecil ke besar, nah, berarti taruh letak di sini. Demikian seterusnya. Nah, kemudian kita gabungkan yang terkecil berikutnya adalah ini ya. Kita gabungkan. Ya. Berarti di sini 0,19 ditambah 0,21, 0,40. Ya. Nah, ini kita taruh posisinya di sini ya, karena 0,40 lebih besar dari 0,35. Langkah berikutnya ini kita gabungkan. Ya, menjadi 1,025, 0,5 adalah 0,05 tambah 0,35, 0,60. Ya. Nah, ini kita taruh di sini, kemudian ini kita gabungkan. Nah, akhirnya kita mendapatkan sebuah pohon biner yang orang tuanya atau rootnya ini memiliki peluang sama dengan 1. Ya. Nah, lalu kita kodekan ya. Kita kodekan label kiri, sisi label kiri kita berikan 0, 0 ya. Yang kanan 1, 1, yang kiri 0. Jadi cabang yang kiri kita beri label 0, cabang yang sisi yang kanan kita beri label 1 secara konsisten ya. 0, 0 ya, kemudian ke kanan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Selanjutnya kita lakukan pengkodean ya. Yaitu kita telusuri pohon ini dari akar ke daun ya, dari akar ke daun. Berarti untuk simbol untuk nilai keabuan 0, kodenya adalah 00. 00. Kemudian untuk nilai keabuan 2, kodenya adalah 01. Ya. Untuk yang 1, nilai keabuan 1 itu 10. Ya. Kemudian untuk yang 3, 110. Untuk yang 4, 1110. Gitu ya. Itu kalian masih ingat ya di dalam kuliah matematika diskrit. Untuk yang 7, 1111. Jadi terlihat di sini ya, nilai keabuan yang sering muncul itu akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Sedangkan nilai keabuan yang jarang muncul itu akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih panjang. Nah, maka sekarang ya kita akan kodekan citra tadi, citra yang ini tadi. Nah, ini ya. Nah, kalau kita kodekan ini dengan menggunakan pengkodean yang fix gitu ya. 1 pixel 3 bit ya, 3 bit. Berarti jumlah bit yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 4096 pixel kali 3 bit, 12.288 bit. Tapi kalau kita kodekan dengan menggunakan kode Huffman ya, maka untuk yang pixel yang bernilai 0 itu sebanyak 790 pixel. 1 pixelnya kita kodekan dengan 2 bit, berarti 790 kali 2 bit. Kemudian untuk pixel bernilai 1 itu ada sebanyak 1023 buah ya. Panjang bitnya 2 bit, jadi 1023 kali bit. Untuk yang pixel nilai keabuannya 3 itu ada sebanyak 850 pixel ya. Nah, ini 1 pixel dikodekan dengan 2 bit, maka sebanyak 11.053 bit seluruhnya.
Sehingga kita dapat memperoleh rasio pemampatannya adalah 11.053 bagi 28, 89,95%. Artinya apa? Kita berhasil memampatkan citra itu menjadi 89,95% dari citra semula. Atau sebanyak 90,5% ya citra bagian citra yang redundan sudah kita mampatkan. Jadi redundansinya sebanyak 10% itu sudah berhasil kita hilangkan, kita kompresi, kita mampatkan. Itu interpretasi dari presentasi ini. Ya, oke. Ini kita break dulu sebentar, ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, ya. Jadi yang tadi adalah metode Huffman yang sudah kalian kenal. Kemudian metode kompresi citra lainnya itu adalah metode run length encoding atau RLE, ya. Nah, metode RLE ini cocok digunakan untuk memampatkan citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat keabuan yang sama. Ya. Jadi kita membuat sebuah rangkaian pasangan nilai untuk setiap baris. Nah, nilai baris P menyatakan derajat keabuan atau P level, sedangkan Q menyatakan jumlah piksel berurutan yang memiliki derajat keabuan tersebut. Disebut juga dengan run length. Ya. Jadi banyaknya piksel berurutan yang memiliki nilai keabuan P, nah, itu dinyatakan sebagai Q. Nah, disebut run length. Ya. Sebagai contoh misalnya kita memiliki citra ukuran 10 kali 10 seperti ini. Dan derajat keabuannya ada sebanyak 8 level, ya, dari 0 sampai 7. Ya. Berarti jumlah pikselnya ada sebanyak 100 piksel, ya, 10 kali 10 piksel. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, piksel bernilai 0 itu ada untuk baris pertama ini, itu ada sebanyak 5 buah. Maka saya nyatakan untuk baris pertama itu, ya, satu baris ini saya sebut dengan satu baris run, ya. Satu baris piksel ini, yang ini saya kodekan sebagai satu baris run, ya. 0 itu ada sebanyak 5, berarti 0,5. Jadi run length itu adalah 5. Panjang runnya 5 untuk piksel bernilai 0 ini. Kemudian diikuti dengan piksel 2. Piksel 2 ini sebanyak 5, ya, sebanyak 5 buah piksel. Nah, maka run length-nya adalah 5, ya. Jadi 2 ini runnya, ya. Runnya atau nilai piksel, nilai keabuannya banyaknya adalah 5 buah, 5 piksel. Kemudian pada baris kedua, ya, pada baris kedua 0 sebanyak 3, kemudian 1 sebanyak 4, kemudian 2 sebanyak 3, ya. Ini harus sesuai dengan urutannya, ya. Kemudian pada baris ketiga ini 1 sebanyak 10. Nah, demikian seterusnya untuk baris keempat, ya, baris run yang keempat, baris run yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nah, semuanya ada sebanyak 31 pasangan nilai, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebenarnya ini sebanyak 31. Berarti 31 kali 2, ya, karena setiap run ini ada sebanyak 2 buah nilai, ya, yaitu P dan Q. Berarti sebanyak 31 kali 2, 62 buah nilai. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau misalnya kita kodekan citra itu 1 piksel itu dengan panjangnya 3 bit, ya, fix, ya. Fix length, ya, fix length code, ya, dengan kode panjangnya fix 3 bit, maka kalau ada 100 piksel, 100 kali 3, 300 bit. Sekarang kalau kita kodekan dengan cara sebagai berikut, ya, yaitu untuk panjang runnya, untuk derajat keabuan itu karena di sini 0 sampai 8, ya, berarti cukup 3 bit saja untuk mengkodekan angka-angka 0, 1, 2, 3 sampai 7 itu 3 bit. Sementara untuk panjang run length-nya seperti 5, 5, 3, 4, 3, 10 ini dibutuhkan 4 bit, ya, karena nilai terbesarnya itu adalah 10, ya. Nilai terbesar itu run length itu 10, berarti 4 bit saja. Maka untuk mengkodekan 31 pasangan nilai ini atau 62 nilai ini itu adalah sebanyak untuk nilai keabuan itu 31 kali 3, ya. 31 kali 3, karena di sini ada 31 nilai, kan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 31 nilai, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 nilai, itu yang P-nya 31 nilai. Nah, ya, ini adalah P-nya, ya. P-nya sebanyak 31 buah dikali 3 bit. Sementara untuk yang Q-nya, ya, yang run length itu ada 4, ada 31 buah juga.
31 kali 4, ini 217 bit semuanya. Sehingga rasio pemampatannya adalah 217 dibagi 300 ke 100%, 72,33%. Berarti citra ini berhasil kita mampatkan menjadi 72,33% dari citra semula. Atau kita berhasil mereduksi redundansi sebanyak 27,67%. Ya, ini pengkodean dengan run length encoding. Nah, metode run length encoding RLE ini dapat kita kombinasikan dengan metode Huffman untuk mengkodekan nilai-nilai hasil pemampatan. Jadi kan kita sudah mengkodekan nih begini nih. Ya, mengkodekannya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan pengkodean Huffman. Kita gabung ini dengan pengkodean Huffman. Jadi setelah kita kodekan ini ke dalam RLE, selanjutnya ini kita kodekan ya. Jadi kita lihat di sini simbol yang sering muncul akan kita kodekan dengan jumlah bit yang lebih banyak, yang lebih sedikit gitu ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan rasio pemampatan. Jadi caranya bagaimana? Caranya mula-mula kita lakukan pemampatan dengan run length encoding, lalu hasil pemampatannya kita mampatkan lagi dengan metode Huffman. Ya, metode Huffman. Teknik yang ketiga adalah metode pemampatan kuantisasi atau quantizing compression. Ya. Nah, metode kompresi ini bertujuan mengurangi jumlah derajat keabuan. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya derajat keabuan 256 level, kalau kita kurangi menjadi 16 level, ya, nah ada aspek visual yang hilang. Tapi kalau secara psikovisual ini masih bisa kita tolerir, nah, maka kita dapat memperoleh hasil pemampatan yang lebih kompak gitu ya. Jadi metode ini mengurangi jumlah derajat keabuan misalnya dari 256 level menjadi 16 level. Nah, dengan cara seperti ini akan mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk membersihkan citra. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Misalkan P adalah jumlah piksel di dalam citra semula. Ya. Ini akan kita mampatkan menjadi N derajat keabuan. Ya. Jadi akan kita mampatkan menjadi N derajat keabuan. Ya, jadi algoritma metode kuantisasinya seperti berikut. Mula-mula kita buat histogram citra semulanya. Ya, itu citra yang akan kita mampatkan ini kita buat dulu histogramnya. Kemudian kita identifikasi N buah kelompok dalam histogram itu sedemikian sehingga setiap kelompok memiliki kira-kira P per N buah piksel. Kemudian kita nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai N-1. Nah, setiap piksel dalam kelompok dikodekan kembali dengan nilai derajat keabuan yang baru. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya citra yang berukuran 5, tingginya 5, lebarnya 13. Ya. Nah, ini akan kita mampatkan menjadi citra dengan targetnya 4 derajat keabuan. Nah, kalau ini kan dari derajat keabuannya itu paling tinggi adalah 9 ya, 9 ya. Nah, kita akan mengkodekannya dengan 4 derajat keabuan saja, 0 sampai 3, gitu ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan aspek psikovisual. Kalau kita kurangi jumlah bit per pikselnya, nah, maka kita berharap ya bahwa secara visual itu masih bisa kita tolerir, gitu ya. Mata kita masih bisa melihat bahwa perubahannya itu tidak terlalu besar secara visual. Nah, ini akan kita kodekan dengan satu pikselnya itu dengan 4 derajat keabuan, ya, berarti 0 sampai 3, ya. Jadi karena cuma 4 derajat keabuan, berarti satu piksel itu dapat kita kodekan dengan 2 bit, ya. Nah, jadi kita lakukan percobaan sebagai berikut. Jadi citra yang ini tadi, ya, yang ini tadi, ini sekarang kita bikin histogramnya, ya, histogramnya. Jadi 0 ini muncul 2 kali. Piksel 1, piksel bernilai 1 muncul 2 kali, piksel 2 muncul ini kali. Sekian kali gitu ya. Jadi kita buat histogramnya ya. Nah, berarti ada 65 piksel semuanya ya. 5 kali 13 adalah 65 piksel. Nah, kita bagi menjadi 4 kelompok derajat keabuan. Kan tadi kita ingin menghasilkan citra dengan 4 derajat keabuan ya. Nanti kita bagi jadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok memiliki rata-rata pikselnya sebanyak 65 per 4. 16,25 piksel per kelompok. Ya, rata-ratanya gitu. Maka di sini kita kelompokkan ya, piksel bernilai 0
1, 2 sebagai satu kelompok. Ya, satu kelompok. Ya. Di sini adalah 13 piksel semuanya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah piksel bernilai 3 dan 4. Ini 20 piksel. Yang ketiga adalah 5, 6, 7. Jadi dari histogram ini kita bagi menjadi 4 kelompok gitu maksud saya. Saya bagi ini menjadi 4 ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, bagaimana cara membagi kelompoknya? Nah, itu sedemikian rupa sehingga satu kelompok itu rata-ratanya 16,25. Nah, kalau misalnya saya gabungkan misalnya ya 0, 1, 2 ini ke dalam 3 ini ke dalam kelompok pertama. Nah, ini jumlah pikselnya akan lebih banyak lagi ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, banyak. Ya udah di sini kita kelompokkan 3 dan 4. Kemudian 5, 6, 7. Kemudian 8, 9 sebagai satu kelompok. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini 13 tambah 20 tambah 17 tambah 15, ya rata-ratanya ya nggak akan jauh beda dengan 16,25. Nah, ini berarti ya piksel-piksel bernilai 0, 1, 2 ini akan kita kodekan semuanya menjadi piksel-piksel bernilai 0. Ya, piksel-piksel yang bernilai 3 dan 4 kita kodekan menjadi piksel bernilai 1. Piksel-piksel bernilai 5, 6, dan 7 kita kodekan menjadi piksel bernilai 2. Piksel-piksel yang bernilai 8 dan 9 kita kodekan menjadi piksel bernilai 3. Nah, maka setelah dimanfaatkan kita akan memperoleh citranya seperti ini. Ya, jadi kita lakukan encoding kembali ya. Piksel yang bernilai 2 ya kita kodekan menjadi, kalau dia 2 berarti jadi 0 ya. Kita kodekan ini jadi 0. Kalau dia pikselnya 9 ini kita kodekan menjadi 3 gitu ya. Konsonan ini 3. Nah, maka kita akan memperoleh hasil pemanfaatan sebagai berikut. Jadi kalau sebelum dimanfaatkan satu piksel itu 4 bit ya. Karena di sini piksel tertingginya nilai karbonnya adalah 9 ya. Jadi di sini satu piksel itu maksimal 4 bit ya, 4 bit. Berarti ini 565 kali 4 bit, 250 bit. Tapi kalau kita kodekan dengan cara pengkodean kuantisasi tadi ya, satu piksel satu nilai karbon 2 bit, berarti 65 kali 2 bit 130 bit. Nah, maka kita dapat memperoleh rasio pemanfaatannya 50%. Nah, kalau secara visual hasil kompresinya tersebut masih terjadi degradasi yang besar, kita bisa mengulang kembali. Jadi kita bagi bukan menjadi 4 kelompok, tapi misalnya kita bagi menjadi berapa? Kita bagi menjadi 5 kelompok misalnya, ya, atau 6 kelompok, 7 kelompok, 8 kelompok. Yang penting adalah lebih kecil dari jumlah bit per piksel aslinya. Ya. Nah, itulah yang metode pemanfaatan kuantisasi. Nah, untuk yang JPEG ini, karena ini terlalu panjang, tampaknya nggak akan selesai ini kalau saya jelaskan ini, karena di sini harus mengerti dulu tentang konsep-konsep ini, ya. Nah, tapi sebagai penutup, ya, nampaknya ini saya tunda saja ya pembahasannya. Nah, jadi gini, ya. Sebelum saya menutup, ya udah setengah ini ya, udah setengah 4 hari ini. Kalau saya lanjutkan tidak akan selesai nampaknya ini ya. Jadi saya ini aja ya, saya lanjutkan saja nanti hari Rabu ya, hari Rabu sambil kita ngabuburit, sambil kita ngabuburit nanti ini. Nah, oke ya, ini ada tentang desibel dan segala macam ya. Oke lah, ini nantinya saya ini saja, saya tunda pembahasannya nanti hari Rabu nanti, hari Rabu.